Halo sahabat pengajar, aku Niar, asal dari Makassar. Aku alumni PM Angkatan 21 yang dulunya bertugas di Kabupaten Maibrat. Halo sahabat pengajar, saya Sidik dari Sumedang. Saya PM 20 penempatan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Oke nih Kak, ngobrolin tentang pengajar muda tentu tidak ada habisnya nih. Baik itu cerita di penempatan gitu, jadi ataupun cerita-cerita yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita nih dari Kaniar. Iya benar, kalau misalnya soal ini Kak Sidik, soal cerita pas di penempatan tuh emang gak ada habisnya sih buat diceritain. Aku juga senang banget kalau nyeritain tentang pas di penempatan. Jadi yang paling berkesan tuh selama di penempatan adalah gimana kita hidup dengan lingkungan masyarakat yang mungkin heterogen gitu, beda gitu. Dan aku jadi yang minoritas di sana gitu. Nah cuman senengnya banyak juga ketemu orang-orang yang kayaknya mereka tuh pada inspiratif gitu, orang-orang lokal yang mengusahakan pendidikan buat wilayahnya gitu sih. Gitu. Kalau Kak Sidik sendiri? Oke, kalau saya cerita penempatannya juga menarik gitu. Dari segi tantangan geografisnya cukup menantang gitu karena saya tugaskan itu di pegunungan yang ternyata aksesnya itu mudah gitu. Terus juga dari segi masyarakatnya, saya ditempatkan di desa yang sangat heterogen gitu. Jadi di desa saya itu banyak masyarakat dari suku Bugis, Melayu, terus Toraja, bahkan Jawa dan Sunda pun ada gitu di tempat saya. Jadi sangat heterogen. Dan juga tadi mengingat tentang obrolan pendidikan bahwa di daerah itu banyak sekali gitu inisiatif-inisiatif dan juga tentang cerita-cerita baik tentang pendidikan yang itu muncul dari masyarakatnya itu sendiri gitu. Oke. Tapi ini Kak, berbicara tentang di pengalaman di penempatan. Nah sebelumnya kan kita ngelewatin dulu tuh proses-proses rekrutmen gitu-gitu kan ya. Nah kita kebetulan beda angkatan nih. Nah kalau dari Kak Sidik sendiri pas mau mendaftar PM 20 gitu, gimana Kak pada saat itu? Waktu itu saya kebetulan baru lulus kuliah gitu. Dan pas juga dengan rekrutmen pengajar angkatan 20, saya tertarik untuk ikut. Waktu itu seleksinya pertama buat aplikasi, si esai, menjawab pertanyaan esai tersebut, melengkapi biodata, dan juga waktu itu ada pembuatan video. Habis itu disubmit. Setelah itu lulus proses seleksi aplikasi dan masuk ke seleksi direct assessment. Setelah di direct assessment masuk ke tahap kesehatan hingga bisa masuk ke pelatihan. Kalau dari esai sendiri pas jawabannya Kak Sidik tuh apa gitu yang keinget dari si esai itu? Oke, esainya itu seperti biasa tidak jauh berbeda yang datang gitu. Ada 4 pertanyaan yang mana itu menceritakan tentang pengalaman kita gitu. Gitu. Kalau aku sih Kak pas waktu itu karena masih zamannya COVID, tapi mirip kok. Cuman mungkin ada beberapa part di tes itu yang online gitu, kayak direct assessment-nya aku online pada saat itu. Nah terus aku juga pas esai ada beberapa pertanyaan dan ya udah gitu bertanya tentang diri kita dan dijawabnya pun juga ya sesuai dengan apa yang kita alamin aja gitu. Oke Kak, kalau saya kan dulu daftar PM itu ketika baru lulus kuliah gitu. Kalau dari Kania bagaimana? Nah dulu pas aku daftar PM 21 itu lagi kerja gitu. Jadi emang harus bagi-bagi waktu gitu Kak Sidik. Jadi kayak kapan buat esainya kan ada beberapa pertanyaan tuh. Dan pada saat angkatan aku nggak sesederhana angkatan yang sekarang gitu. Kita dulu ada video juga. Jadi emang harus ekstra ngebagi waktunya. Jadi kadang aku hari ini udah berapa persen ya progres esaiku. Nah besoknya aku lanjutin lagi kayak gitu-gitu. Gitu sih Kak pas aku. Cukup membagi. Iya gitu. Nah jadi kayak latihan juga kan sebenarnya. Oke Kak Sidik, jadi ngobrolin soal pendaftaran nih, ada esai kan dan sebagainya. Dan tiap orang aku rasa kayak beda-beda gitu cara buat ngisi esainya. Nah kalau dari Kak Sidik sendiri ada nggak tuh metode atau kayak trik khusus ala Kak Sidik buat ngejawab esainya? Oke, jadi sahabat pengajar mungkin ada tips gitu untuk menyelesaikan esai pendaftaran. Yang pertama pastikan jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Dan yang kedua bisa menjawab pertanyaannya itu dengan metode STAR. Jadi ada situation, terus task, terus action, dan result gitu. Sehingga bisa menjadi suatu esai pengalaman yang padu gitu. Dan situasinya seperti apa hingga hasil
pengalamannya itu seperti apa. Dan mungkin juga kayak lebih spesifik gitu gak ya? Iya. Ya ke apa yang ditanyakan di esainya gitu kali ya. Gitu. Terus juga Kak ngobrolin soal penempatan nih. Nah, kita kan kayaknya sama-sama tahu ya. Iya. Meskipun jadi PM tuh asik, seru gitu, tapi pasti ada juga gitu tantangan-tantangan yang kita rasain gitu selama setahun. Kalau dari Kak Sidik pada saat itu selain karena geografisnya, apalagi gitu Kak? Tantangan mungkin mengelola diri sendiri gitu ya. Bagaimana bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu, baik itu dari kultur masyarakat atau tadi yang sempat saya sampaikan bahwa geografis di sana itu cukup menantang gitu. Kalau bahasa ke Kak Sidik? Bahasa juga saya cukup perlu beradaptasi lebih. Dalam lagi ya. Oke, sama sih Kak, aku juga di Papua meskipun mereka pakai bahasa Indonesia, tapi ada juga part-part yang mereka pakai bahasa asli daerah sana gitu. Tapi jadi sesuatu yang seru kan ya Kak ya, tantangan-tantangan itu. Jadi gimana caranya buat kita lebih mengasah diri, jadi kayak aku aja nggak nyangka gitu aku bisa selama setahun, jadi benar-benar melampaui diri gitu ya Kak ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang proses pengajar muda gitu ya, dari daftarannya hingga perjalanannya di penempatan. Nah sekarang itu sedang rekrutmen pengajar muda angkatan 24. Ada ajakan dari Kaniar untuk sahabat pengajar semua. Nah untuk teman-teman yang mungkin udah daftar nih tapi masih kayak agak galau gitu buat meneruskan pengisian esainya, aplikasinya, mohon teman-teman segera teman-teman buat dilakukan pengisiannya, karena insya Allah jadi ladang buat belajar gitu Kak. Tahun pembelajaran yang penuh makna. Iya benar, jadi teman-teman kita tunggu kalian di Pengajar Muda Angkatan 26. Oke, pendaftarannya sampai 17 September 2023.